Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Hadiana. Video kali ini akan membahas masih tentang PPDB SMA, SMK, SLB tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat. Di video sebelumnya saya buka web, ternyata memang baru ada informasi tentang jadwal PPDB, di mana ada jadwal tahap 1 dan jadwal tahap 2 dan juga jalur PPDB apa aja, seperti ada zonasi di SMA, di SMK ada jalur prioritas terdekat, ada jalur rapot prestasi di SMA juga, ada jalur rapot prestasi juga di SMK. Dan diketahui juga di video kemarin dibahas juga tentang jadwal tahap 1, yaitu tanggal 3 sampai 7 Juni 2024 dan tahap 2 yaitu tanggal 24 sampai 28 Juni tahun 2024. Ada perbedaan antara tahap 1 dan tahap 2 di tahun sekarang dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin tahap 1 itu jalurnya adalah afirmasi, prestasi, dan anak guru ataupun perpindahan orang tua. Tetapi ternyata di tahap 1 sekarang, di tahun 2024 yang akan nanti tanggal 3 sampai 7 Juni, ternyata itu tahap satunya itu dimulai zonasi dulu. Zonasi dan afirmasi KTM, keluarga yang tidak mampu. Jadi untuk SMA. Nah, untuk SMK-nya itu tahap satunya itu adalah prioritas terdekat atau sama lah seperti zonasi di SMA. Yang keduanya yaitu afirmasi KTM untuk keluarga yang tidak mampu. Nah, video ini kita akan membahas tentang kuota. Berapa sih kuotanya antara masing-masing jalur, baik itu afirmasi, prestasi maupun zonasi. Kita akan lihat satu persatu. Baik, PPDB SMA SMK tahap 1. Itu untuk PPDB SMA tahap 1, yang pertama adalah zonasi. Kuotanya itu 50% dari total kuota yang ada di SMA tersebut. Contoh, kalau salah satu SMA negeri kuotanya itu 100 orang, berarti di zonasinya ada 50 orang. Ini tahap 1 itu zonasi. Yang keduanya ada afirmasi KTM. Kuotanya itu 15% dari total siswa satu SMA. Kalau SMA-nya 100 orang, kuotanya berarti 15 orang untuk yang afirmasi KTM. Ini tahap 1. Jadi tahap 1 SMA hanya ada 2, zonasi dan afirmasi KTM. Tahap 1 tanggal 3 sampai 7 Juni tahun 2024. Untuk PPDB SMK tahap 1, yang pertama adalah prioritas terdekat. Ini hampir sama definisinya dengan zonasi, dan kuotanya 10%. Wah, berarti sedikit nih, kecil nih. Baik. Yang kedua ada afirmasi KTM, kuotanya 15%. Jadi yang prioritas terdekat ini kalau ternyata kuota untuk masing-masing SMK itu 100 orang, berarti hanya 10 orang yang diterima di SMK di tahap 1. Afirmasi KTM-nya sama dengan SMA yaitu 15%. Kita lanjut. PPDB SMA SMK tahap 2. Nah, tahap 2 ini apa aja? Yang pertama untuk SMA yaitu afirmasi PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Berapa persen? 5% kuotanya. Dan perpindahan orang tua atau wali dan anak guru. Itu kuotanya 5% juga. Yang terakhir yaitu prestasi. Prestasi kuotanya 25% dari total jumlah siswa yang diterima. Prestasi dibagi dua. Yang pertama ada prestasi nilai rapot, itu kuotanya 20%, dan prestasi kejuaraan, itu kuotanya 5%. Jadi yang di tahap 2 ini ada 3 macam jalur. Yang pertama afirmasi PDBK, yang kedua perpindahan orang tua, wali dan anak guru. Yang ketiga prestasi. Prestasinya ada prestasi nilai rapot dan prestasi kejuaraan. Untuk nilai-nilainya nanti dibahas di video-video berikutnya. Bagaimana dengan SMK? Tahap 2-nya. Kita lihat. Yang pertama ada afirmasi PDBK. Ini sama, peserta didik berkebutuhan khusus. Berapa kuotanya? 5%. Yang kedua ada prestasi. Nah, ini prestasi.
Kuotanya berapa? Wah, berarti banyak. Kuotanya 65% untuk SMK prestasi. Dibagi dua juga, ada prestasi nilai rapot, kuotanya 60%, dan prestasi kejuaraan, kuotanya 5%. Yang ketiga yaitu perpindahan orang tua atau wali dan anak guru, kuotanya 5% juga. Jadi bagi kalian yang ingin mendaftar di tahap 1 itu zonasi bagi di SMA dan KTM, afirmasi KTM bagi di SMA juga. Jadi silakan bagi yang zonasi, nanti akan saya jelaskan tentang apa sih, bagaimana zonasi, kriterianya, apa yang harus dilakukan, berkas-berkas yang harus disiapkan. Untuk KTM juga sama di video berikutnya, dan juga di tahap 1 SMK itu ada prioritas terdekat dan juga afirmasi KTM 15% kalau tidak salah. Oke, itu saja informasi tentang PPDB SMA SMK kuota di tahap 1 dan tahap 2. Kita akan lanjutkan informasi tentang apa sih zonasi, apa sih afirmasi, berkasnya apa aja di video-video berikutnya. Jika masih kurang berkenan, masih ada pertanyaan, silakan kalian komen-komen di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.